Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena UMJ Talks bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali pemirsa, yaitu mengenai pesilat wanita tangguh dari FISIP UMJ. Di mana kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu seorang mahasiswa berprestasi dari FISIP UMJ, masih semester 2 nih pemirsa, yaitu ada Dira Morega. Langsung saja nih kita sapa ya. Assalamualaikum Dira. Waalaikumsalam Kak. Sehat Dira ya? Alhamdulillah sehat. Keren banget Dira nih pakai jaket kebanggaan ya, silat, regu pesilatnya. Nah, Dira ini mahasiswi semester 2 ya Dira ya? Iya. Dari FISIP UMJ dan baru aja mengikuti kejuaraan silat dari memperebutkan Piala Wali Kota ya, Wali Kota Cup 4 2025 dan berhasil meraih juara berapa Dira? Juara 2. Juara 2, alhamdulillah. Iya. Nah Dira, kenapa nih bisa jatuh cinta sama silat gitu kan? Karena kan dunia silat kan berarti harus gesit, harus siap untuk nanti terima pukul-pukulan gitu kan. Itu gimana Dira? Aku ikut silat dari aku usia 12 tahun ya, kelas 3 SD. Nah terus waktu itu ekskul doang, ekskul dari sekolah. Dan akhirnya tuh kayak karena diwajibin ya, jadi latihan tiap hari dan dikasih kesempatan buat ikut pertandingan. Alhamdulillahnya waktu itu pertama kali tanding, anak baru ya, namanya juga anak kecil, langsung juara 1. Nah Keren, jadi tuh iya. Nah jadi abis dari situ, namanya juga anak kecil ya, semangatnya langsung menggebu-gebu. Akhirnya abis itu aku tetap latihan lagi dan ikut pertandingan lagi, alhamdulillah juara 1 lagi. Nah dari situ pas SD mau ke SMP itu aku jalur prestasi ke SMP negeri dan alhamdulillahnya aku keterima melalui jalur prestasi. Dari situ aku mencoba buat tekunin buat naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sampai akhirnya aku dapat kesempatan buat tanding di Jakarta Selatan, buat bertanding di ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Poprov di tahun 2018. Singkat cerita, di situ Kak, aku pertama kalinya wakilin Jakarta Selatan buat bertanding di tingkat provinsi. Nah, tapi di situ nggak mudah Kak. Di perjalanan itu, menjelang aku pertandingan, aku dikasih ujian sama Allah. Di situ aku sakit, kata dokter aku diduga usus buntu. Kita kan habis pertandingan di Jakarta Selatan ini kan dijadiin tim buat persiapan ke provinsi. Nah terus tuh kita tuh dibina, dilatih selama 2 bulan. Ketika hamil seminggu menjelang pertandingan, aku itu diduga sakit usus buntu. Nah pas cek di dokter, pas di USG, ternyata benar usus buntu. Karena apa Kak? Aku pas latihan itu di pinggang sebelah kanan aku ini tuh sakit banget. Iya. Nggak taunya pas aku cek ternyata itu usus buntu. Dan dokter nyaranin buat aku operasi di hari itu juga. Ya Allah, tinggal hamil seminggu ya, seminggu lagi. Terus gimana akhirnya? Karena aku nggak mau melawan orang tua aku, akhirnya waktu itu mama aku kan lagi nemenin aku ke rumah sakit, terus dia ngotot buat aku tetap operasi. Akhirnya mama aku tanda tanganin surat persetujuan operasi di hamil seminggu aku tanding. Nah ketika aku pulang ke rumah, aku ngobrol sama nenek kakek aku, dan alhamdulillahnya tuh nenek kakek aku tuh orang yang paling support aku banget. Kakek aku itu dia guru olahraga SMPN 104 Kak, dan dia mantan atlet juga dulunya. Akhirnya kakek nenek aku gak setuju kalau aku dioperasi karena aku udah hamil seminggu banget pertandingan. Karena kalau aku abis operasi tetap lanjutin tanding bisa bahaya dong Kak. Bisa bahaya, iya. Terus makanya mamaku di situ ngotot buat aku undur diri. Tapi aku nggak mau karena aku pengen melanjutkan. Itu kan udah jadi tanggung jawab aku ya Kak. Makanya aku tetap mau melanjutkan apa sih yang udah jadi tanggung jawab aku. Singkat cerita, akhirnya aku cari alternatif lain. Waktu itu nenek aku biasanya manggil bunda aku ya. Bunda aku pernah nyaranin coba sholat tahajud dulu selama 3 hari, terus berdoa, tapi di depannya tuh kita ada air putih. Kita doa apa yang kita mau, terus kita minum 3 hari berturut. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba sakit di pinggang aku hilang sendiri. Pas hilang sendiri, ya udah kayak bener-bener, padahal itu tuh selama sebulan 2 bulan itu tuh bener-bener sakit banget Kak kalau latihan, kalau dibuat loncat. Ya udah akhirnya setelah aku sholat tahajud, aku nggak pasti hari dong ya, tapi aku lanjut rutinin sholat tahajud. Habis dari situ aku kan latihan nih,
bener-bener nggak ngerasa sakit Kak. Sampai akhirnya hari H pertandingan itu tiba dan aku bertanding tuh dengan sehat, full power, pokoknya bener-bener bertenaga dan bersemangat banget tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Dan wallahu alamnya tuh aku langsung juara aku bertanding dulu ya, maksudnya melewati partai-partai kayak penyisian, semifinal, final, dan alhamdulillah itu sehat semua tanpa cedera dan akhirnya aku juara 1 tingkat provinsi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Aku dengernya sampai merinding loh dan terharu nih. Sampai maksudnya sebegitu besar perjuangan kamu ya dari awal kecintaan kamu di saat masih kecil SD dan ternyata di situ kamu jadi nemu skill dan juga minat kamu juara 1 dan ketika udah dapet kamu tekunin terus sampai akhirnya mengantarkan ke peristiwa yang berkesan ya dalam hidup ya, pengalaman yang berkesan juga. Tapi dari situ banyak pelajaran dan hikmah yang kamu dapat ya. Aku lebih ini sih tekad kita. Tekad ya, iya. Kamu punya tekad yang bulat, yang kuat itu tadi. Dan Allah berperan banget di situ. Berperan banget ya. Tapi hati kecil kamu memang yakin. Aku yakin. Yakinnya, saya yakin karena tekad kamu besar, sakitnya itu bisa kamu handle gitu. Atau sakitnya memang pada saat itu masih bisa kamu handle atau gimana? Karena tekad kamu yang besar mengalahkan rasa sakitnya atau gimana? Waktu itu yang ada di pola pikir anak SMP kelas 2 ya Kak. Karena aku waktu itu masih SMP kelas 2. Aku mikir ini tanggung jawab aku yang mulai. Masa aku belum bertempur aja aku udah nyerah gitu loh. Cuma karena rasa sakit yang aku rasain. Padahal dokter waktu itu bilangnya taruhannya nyawa karena usus buntu kalau dioperasikan operasinya belum kering itu bahaya juga ya buat organ tubuh kita. Aktivitas yang berat ya seperti itu. Tapi akhirnya pas periksa lagi gimana usus buntunya? Dari situ, aman? Bahkan dari aku SMP kelas 2 sampai aku sekarang jadi mahasiswa, aku nggak ngerasa sama sekali punya usus buntu Kak. Dan nggak dicek lagi sih. Tapi kayaknya fine-fine aja, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah ya. Jadi kamu bahkan Mujizat akhirnya sembuh, maksudnya nggak perlu operasi gitu ya, nggak perlu merasakan operasi dan nggak sama sekali. Itu benar-benar mukjizat ya, kayak ajaib, itu satu hal yang di luar prediksi kita gitu kan, karena kuasa Allah gitu kan. Usus buntu kamu itu bisa sembuh, itu mungkin karena doa orang tua ya, karena doa dari nenek kan, nenek dan kakek, bunda, almarhum kakek, dan doa kamu sholat tahajud juga ya, dengan sungguh-sungguh. Akhirnya hal yang mungkin kayak nggak mungkin ya, tapi ternyata bisa jadi sesuatu yang Allah ridhoi gitu kan, ada keajaiban di situ. Itu paling gong banget sih Kak. Bahkan aku nggak ekspektasi bisa juara 1 Kak. Dan ternyata juara 1 aku lagi kayak ya. gitu, iya. Kondisi aku lagi nggak fit banget dan memaksakan diri. Tapi bener-bener ajaib banget Allah pertolongan. Dari situ apa tuh pelajaran ataupun hikmah yang bisa kamu ambil nih? Benang merahnya. Intinya jangan nyerah sih. Jangan nyerah ya. Ya, kalau ada apapun nih yang bikin kita ngebatasin kita jangan berpikir negatif dulu. Kita nggak tahu kan kedepannya bakal ada apa. That's the point tuh ya, jangan nyerah. Walaupun kamu tuh dihadapkan sama 2 pilihan yang sulit, satu kan kesehatan kamu kan, usus buntu dan harus kata dokter dioperasi gitu kan. Tapi satu lagi nih tanggung jawab, dan which is itu kan mimpi kamu kan. Gimana nih harus milih di antara itu. Tapi yang satu yang kita jangan lupa juga kan, kita punya Allah ya. Jadi kita masih bisa kalau usaha yang kira-kira usaha fisik, usaha yang usaha yang udah kita maksimal lakuin gitu kan, udah kita lakuin, masih ada nih usaha lain yang bisa kita lakuin, yaitu mohon sama Allah kan, dari tadi nasihat nenek kamu ya, bunda kamu, dan almarhum kakek juga untuk fokus doa sama Allah. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih keajaiban ya, dan akhirnya juga bahagia ya bisa juara 1, masih bisa diterusin sampai sekarang ini ya. Ya alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda sejenak ya. Ini menarik banget, aku nggak sabar nih pengen denger cerita-cerita kamu lainnya tentang dunia silat ya. Baik, kita akan jeda sejenak pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, tapi jangan kemana-mana ya, kita akan balik lagi tetap di UMJ Talks setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks dalam episode kali ini, yaitu pesilat wanita tangguh nih dari FISIP UMJ. Ada Dira Marega. Dira keren banget. Aku tersentuh banget tadi sama cerita kamu. Awal mula jatuh cinta ya, kesukaannya muncul gitu kan terhadap dunia silat dari masih kecil, dan juga tadi ada momen yang berkesan ya dalam hidup ya, yang semakin menambah tekad ya, keyakinan kalau kita jangan nyerah. Kita usaha dulu yang maksimal, mohon sama Allah, ridho orang tua juga ya, insya Allah ada jalan gitu. Nah Dira, kamu
tadi kan dapat support juga ya, dukungan dari keluarga kan. Nah, kamu cara bagi waktunya juga dengan sekolah dan sekarang kuliah itu gimana? Wah, agak susah Kak memang itu. Sumpah, aku jarang banget sekolah itu nongkrong. Nongkrong? Kayak, biasanya kan misalkan anak-anak pada umumnya itu habis sekolah pulang pasti nongkrong atau mampir kemana-mana ya. Aku tuh enggak, misalkan pulang sekolah aku jam 3. Paling better banget itu 3:30 ya. Habis itu langsung latihan sih. Langsung latihan silat. Kadang juga kalau lagi persiapan buat pertandingan itu kadang ada latihan malam seminggu, kadang 2 kali. Jadi tuh kalau kadang latihan sore selesainya 5:30, kita sholat maghrib, bersih-bersih, abis isa kita lanjut lagi latihan, selesainya jam 9. Itu lumayan menguras tenaga banget, tapi aku fun. Fun ya. Memang ada harga yang harus dibayar ya. Iya sih. Tapi itu bagus, maksudnya baik karena memang itu kan untuk nanti kedepannya buat kebaikan kamu juga kan, prestasi kamu juga, dan memang kamu juga seneng gitu kan. Dan akhirnya karena walaupun kamu agak berkurang nih main sama teman-teman ya, ataupun juga nongkrong-nongkrong gitu kan, tapi kan berhasil nih dapat 2 medali nih ya. Wow, di depan. Alhamdulillah. Nah, ini boleh cerita nih, ada medali apa aja nih? Kalau yang ini apa nih, boleh dikasih lihat? Kalau ini ya, waktu tahun ini ya. yang terbaru ya? Ya, ini Yang wali wali kota kota. Cup tahun 2025. Oke. Aku kemarin di Gor Bulungan Jakarta Selatan. Aku meraih juara 2 kategori tanding kelas C putri. Yang di finalnya itu ternyata aku melawan senior aku sendiri ya. Senior satu perguruan silat. Kita pernah satu tim waktu masih pelajar. Masih pelajar ya. Iya. Ya, jadi ketemu lagi di Iya. sini. Jadi nggak kemana-mana ya ketemunya. Orang dia lagi Satu dia lagi. ini. Dan mungkin belum rezeki aku, Belum rezeki, makanya nggak aku apa-apa. iya mah bersyukur juara 2. Bersyukur alhamdulillah juara 2 ya. Di sini juga nggak mudah Kak. Waktu menjelang pertandingan ini aku tuh sempat labil. Kenapa? Karena sebelumnya di yang pertandingan ini nih, medali yang ini kan itu aku bertanding di berat badan di kelas B putri, berat badan 50-55. Nah, di bulan November tahun lalu ya. Nah, terus kemudian sekitar 6 bulan kemudian kan aku mau bertanding, dan itu berat badan aku ternyata naik drastis dari 53 ke 58. Aku minta waktu ke pelatih buat nurunin berat badan dari sebelum lebaran sampai habis lebaran sekitar 1 bulan ya. Dari 53 ke 54, ternyata akunya nggak sanggup. Dan ternyata sisa waktunya itu tinggal 1 bulan lagi, karena aku pernah didiskualifikasi gara-gara berat badannya over cuma 0,4 ons Kak. Nggak boleh ya sampai seketat itu ya. Bahkan 0,4 ons itu sedikit banget, tetap didiskualifikasi. Berarti memang ketika bertanding pun dicek lagi. Iya. Benar-benar. Itu Ada memang yang apa ketat perbedaannya yang signifikan antara kelas C sama kelas B yang dilihat dari berat badan? Memang apa yang mempengaruhi gitu? Apakah dari segi lawannya juga lebih berat atau gimana? Penilaiannya juga gitu, gimana? Jadi tuh di kategori bela diri, entah bela diri pencaksilat atau taekwondo atau yang lainnya, itu memang sesuai kategori berat badan Kak. Jadi tuh di batas-batasin, misalkan kelas A 45-50, kelas B 50-55, dan kelas C 55-60. Nah, berhubung berat aku lagi di 58, makanya aku masuk ke kategori kelas C. Kelas C. Iya Kak. Jadi itu apa persiapan kamu gimana tuh untuk menghadapi kelas C? Kan berarti kan lawannya kan juga lebih ini kan, makanya kamu Lebih jadi berat. ketemu sama senior ya, kakak senior gitu, lawannya juga lebih berat gitu. Proses sebenarnya tuh yang aku tahu ya Kak, proses penaikan berat badan, adaptasinya itu agak sulit ya Kak. Apalagi aku cuma naik 1 kelas sih. Emang satu kelas doang itu nggak terlalu berpengaruh, tapi itu emang kita ngerasa lebih berat aja badannya pas lagi gerak, pas lagi nendang, mukul gitu. Jadi speednya lebih agak lambat sih dari kelas sebelumnya gitu. Jadi memang ada tantangannya lagi juga tersendiri ya. Harus Ketika adaptasi ya ketika pernah kenaikan berat badan itu. Kenaikan berat badan itu yang jadinya naik kelas juga kan, dari kelas B ke kelas C. Betul. Ya. Yang untuk pesilat wanita apa sih yang harus diperhatikan juga tuh biar prima, karena kan kalau wanita kan ya walaupun tandingnya lawan mainnya juga wanita kan, tapi kan kita berarti harus harus sigap, lincah gitu kan, dan kita juga mungkin harus melindungi diri kita kan atau organ-organ vital kita gitu. Gimana? Kalau dari aku buat perempuan ya, kita lebih ke ini sih, menjaga berat badan aja. Nah, justru menjaga berat badan yang penting. Sama masa otot. Masa otot harus dilatih terus supaya gimana ya, karena kalau kenaikan berat badan terus
masa ototnya nggak kuat, jadi tuh kayak kita tuh gampang capek, jadi tuh susah menopang tubuh gitu loh. Kalau misalkan itu dari atlet ya, maksudnya buat perempuan yang memang basicnya atlet gitu. Mungkin buat perempuan yang misalkan non atlet itu bisa mungkin lebih sering-sering aja kayak push up, latihan strength gitu, latihan aerobik. Itu bisa ngaruh sih sama tubuh kita sebagai perempuan. Pola makan juga berarti harus dijaga ya. Wih, penting banget. Kalau kamu pola makan kamu gimana cara jaganya? Aku kadang bisa disiplin, kadang nggak bisa disiplin ya. Tergantung. Aku kadang tuh disiplin ini kalau misalkan emang ada target besar. Aku bener-bener ngejaga pola makan. Apalagi aku pernah mau main kelas B dan berat badan aku di kelas C 58. Aku harus turun ke 54. Nah kemarin itu aku coba buat nurunin berat badan dan menjaga pola makan aku. Emang kadang kalau kita nggak sesuai hati dan pikiran kita tuh bakal stres kan jatuhnya, bakal ngaruh ke latihan juga. Iya. Makanya pola makan itu benar-benar dijaga. Kalau misalkan kita mau bertanding di berat badan yang lebih enteng, mau nggak mau itu dari jauh hari, bukan sebulan 2 bulan, kalau bisa dari 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah, cara kamu juga bisa tadi menangani stres, juga nanganin hal-hal lain mungkin yang nanti bisa ganggu pertandingan ataupun juga kuliah, itu gimana? Aku kalau stres sholat sih. Sholat, Masya Allah. Sholat. Nggak jauh-jauh ya, yang waktu ada kendala di pas kelas 2 SMP juga SMP. sholat tahajud. Kalau ada ini juga balik lagi ke Allah. Yes. Jadi Allah lagi dan Allah lagi ya. Iya, alhamdulillahnya emang aku dari kecil itu ditanamin buat selalu berdoa gitu. Bundaku sebelum aku bertanding tuh bundaku selalu mesen gini. Iya. Kak, kalau sebelum bertanding baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, Qul huwallah gitu. Selalu ditanamin ayat-ayat itu. Jadi aku selalu ingat terus pesan Bunda sebelum aku bertanding. Jangan lupa baca doa, selalu ngomong kayak gitu. Ya, keren banget. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, apa lagi sih juga yang bikin kamu motivasi ya untuk bisa aku bisa nih juara satu gitu. Apa tuh? Karena ini sih Kak, aku punya impian. Aku pengen banget jadi pelatnas. Aku pengen banget bawa nama Indonesia, kayak mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium 1. Itu tuh kayak cita-cita aku banget. Karena waktu dari tahun 2018 aku SMP, aku punya idola dari Jawa Barat, namanya Teh Wewe. Dia dari Jawa Barat dan dia itu perempuan dan keren banget, juara terus. Nggak juara terus sih, maksudnya rezekinya tuh ada aja gitu. Dan aku termotivasi waktu zaman aku remaja, aku termotivasi dari dia. Baik ya. Amin, mudah-mudahan kamu bisa dimudahkan juga ya. Insyaallah, Bisa nanti amin. lanjut jadi atlet nasional itu Amin, tadi. ya Allah. Amin. Baik. Makasih Dira, kita jeda sejenak ya. Oke. Kita akan lanjut lagi, tapi kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Dalam episode kita kali ini yaitu pesilat wanita tangguh. Ini dari FISIP UMJ, ada Dira Marega. Nah, Dira, cerita juga dong gimana nih silat yang kamu rasakan ya dengan kamu berkecimpung di dunia silat gitu kan. Apa sih manfaat yang kamu rasakan gitu kan, yang membentuk diri kamu sekarang dan juga mungkin kedisiplinan kamu sehari-hari gitu. Dari silat, aku sebenarnya dapat banyak banget yang mungkin kalau bisa dibilang tuh dari membentuk aku ya Kak. Menurut aku sekarang jadi jauh lebih kuat. Terus kalau menghadapi sesuatu tuh kayak nggak gampang ngeluh nggak bisa gitu. Aku tuh tipikal orang yang kalau belum aku coba, aku bakal terus-terusan coba terus sampai aku bisa. Dan itu juga berawal dari ambisius aku di dunia silat dulu. Nah terus pelatih aku tuh selalu nanemin kita nggak boleh kalah sama rasa capek gitu. Karena kalau misalnya kita udah kalah duluan sama rasa capek, kita bakal nge-stuck di situ aja kualitas diri kita. Kita nggak ada progres buat maju ke depannya. Iya. Gitu sih. Jadi jangan belum apa-apa, udahlah cukup segini aja gitu, udah berpuas diri gitu ya. Belum capek, sebenarnya masih bisa ditingkatin lagi gitu kan, tapi udah deh gitu kalah karena capek gitu kan. Jadi benar banget kata pelatih kamu, jangan kalah sama rasa capek ya. Walaupun capek mungkin tapi kayaknya masih kurang nih targetnya, masih bisa, ya udah lanjut terus gitu. Tapi tentunya tetap kita perhatikan kondisi kita juga ya. Iya. Bener. Iya, nah Dira, kamu ngerasa ini nggak selain itu kan kamu kan jago silat nih ya, berarti kan jago bela diri. Amin. Nah, kepercayaan diri seperti apa juga nih dampak positif yang kamu rasakan? Apakah kamu jadi ngerasa tenang kalau misalnya jalan, apalagi kalau misalnya harus pulang malam gitu, gimana?
Aku sejauh ini yang aku rasain aku bisa jadi perempuan yang tegas. Tegas ya? Iya. Bukan karena tegas artian dalam arti itu galak ya. Tegas itu maksud aku jadi ngambil keputusan tuh ya oke gitu. Terus juga sama orang tuh aku tahu batasan. Terutama misalkan sama lawan jenis atau misalkan sama orang-orang yang mungkin rese ya, jahil, suka kontak fisik gitu. Betul. Mungkin lebih ke apa sih, nggak mau gimana ya, lebih bisa melawan aja gitu, membatasi diri gitu. Iya. Lebih tegas. Kamu jadi bisa melindungi diri kamu sendiri ya? Iya. Betul. Tapi pernah nggak kamu menggunakan skill kamu di silat gitu untuk melindungi diri gitu? Atau selama ini di kejuaraan silat aja atau gimana? Sebenarnya kalau alhamdulillah aja sih aku nggak pernah ketemu orang-orang jahat ya. Maksudnya orang-orang yang gangguin aku sampai yang bikin aku tuh mukul nendang gitu enggak. Tapi ada satu momen, mungkin temen ya, aku nggak mau sebut orangnya nggak apa-apa kan. Waktu zaman sekolah mungkin masa-masa remaja, masa-masa jahil, ada cowok iseng. Terus tuh refleks aku itu cepet banget, kayak sekali disenggol tuh kayak apa sih gitu, langsung kayak nangkis cepet banget gitu. Kalau menurut aku itu termasuk refleks dari latihan sih. Jadi itu gampang. Jadi tuh kalau disentuh, maksudnya diisengin sedikit tuh langsung kayak apa sih gitu. Tapi jadi refleksnya ini ya cepet ya. Ada nggak boleh ada orang yang ada radar membahayakannya atau yang apa nggak mengenakan langsung zet gitu. Jadi aman maksudnya. Karena itu kan bagian dari untuk melindungi diri. Iya, menangkis ya. Menangkis ya. Biasanya kalau di silat itu namanya tangkisan. Tangkisan ya, keren. Kalau tanding ya, tadi kan kategori tanding ya. Itu susah nggak sih jurus-jurusnya atau gimana? Kalau kategori tanding itu beda sama seni. Kalau seni itu pasti udah ada jurusannya, udah maksudnya tuh gerakannya udah tersusun dari jurus-jurus. Nah, kalau tanding ini tuh kita kayak berantem tapi tuh kita ada aturan gitu. Kayak misalkan nggak boleh kepala, nggak boleh ditendang, terus dari pinggang ke bawah itu nggak boleh ditendang ya. Jadi itu ada aturan-aturannya dan terus ada nama teknik tendangannya. Teknik tendangannya. Baik, ada sesuatu hal yang harus dilakukan misalnya kalau untuk mau bertanding nih ya, apa gitu nggak yang harus dilakuin? Apa yang biasanya kamu lakukan gitu? Apakah misalnya kamu harus latihannya digencerin ataupun mungkin dengan minta doa restu dengan orang tua atau gimana tuh biar lancar nanti ke depannya? Oh gitu. Biasanya kalau misalkan aku sebelum bertanding itu aku lebih intens latihannya, biasanya ada tambahan latihan mandiri juga. Nah terus aku juga biasanya tuh lebih ke istirahatnya yang cukup dan banyak-banyak doa, minta ke orang tua juga, minta doa. Sama ini sih, visualisasi. Jadi itu kita latihan membayangkan situasi pertandingan dan gimana kita pas lagi bertanding gitu kan. Manifestasi gitu ya. Iya. Visualisasi dan manifestasi. Ini yang lagi booming juga nih sekarang ya. Visualisasi kemenangan nih. Jadinya Dira sebelum bertanding mungkin dengan visualisasikan itu jadi berhasil ya Dira ya. Amin. Bisa dicontoh juga sama teman-teman yang lain. Nah, Dira pernah nggak kamu ada perasaan mungkin aduh aku kan perempuan nih apa-apa nggak ya misalnya dengan terjun di dunia silat ini perasaan seperti ragu gitu, dengan kemampuan diri sendiri gitu, atau yakin aja memang yakin gitu dari dulu? Aku pernah sempat ngerasa ragu juga, pernah ngerasa pesimis juga, tapi karena tuh aku selalu mikir kalau aku berpikiran jelek mulu itu bakal mempengaruhi seluruh tubuh aku. Jadi sama mindset aku, jadi aku tuh usahain kalau pikiran aku jelek aku langsung ganti, bisa lah gitu. Kalau gue nggak bisa, kenapa mereka bisa tapi gue nggak bisa, pasti harus bisa gitu. Karena alhamdulillahnya dari dulu tuh aku punya ambisinya tuh agak tinggi ya, maksudnya agak keras kepala juga anaknya. Kalau mau sesuatu tuh kayak mau coba dulu gitu, mau usaha dulu. Kalau emang udah habis, udah nge-stuck, ya udah mungkin ini bukan jalannya, baru gitu. Iya, keren banget sih, kamu positif banget kamu anaknya ya, Masya Allah. Iya, nah kamu boleh kasih kata-kata semangat juga atau kata-kata hari ini nih buat teman-teman sobat UMJ yang mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru ataupun di luar akademik ya, prestasi non akademik tapi masih ragu-ragu gitu tadi. Ya. Oke, teman-teman semua, siapapun kalian di sana yang lagi memperjuangkan mimpinya, yang lagi memperjuangkan apapun yang kalian pengen, aku coba pesan satu, jangan nyerah. Kita jangan berpikir negatif dulu, karena suatu hal di depan setelah apa yang kamu coba itu kita nggak tahu bakal terjadi apapun. Nah, menurut aku
apa salahnya buat kita coba dulu, buat kita usaha dulu. Pokoknya coba dulu, intinya coba dulu. Dan jangan lupa berdoa, karena untuk yang muslim, karena Allah itu berperan banget buat hidup kita. Pokoknya kalian percaya deh sama Allah, karena aku udah merasakan sendiri waktu kejadian aku di SMP itu bener-bener ajaib banget sih menurut aku gitu. Menurut aku, jadi kesimpulannya adalah semangat, coba dulu, jangan nyerah, dan jangan terbiasa ngeluh untuk mau ngeluh untuk capek. Jadi tuh tanemin di otak kalian kalau kalian bisa, kalau masa sulit itu bakal lewat, dan kalian yakin pasti Allah bakal nolong kalian. Baik, amin, Masya Allah. Aku Amin, mau amin, kasih ya quotes Rabbal nih Alamin. buat Boleh teman-teman. quotesnya, kata-kata hari ini boleh. Teman-teman, aku mau ngasih quotes yang aku tanemin dari SMP sampai sekarang. Quotesnya adalah, siapa yang berjuang lebih keras, dialah pemenangnya. Wih, mantap sekali, keren banget. Jadi siapa yang berjuang lebih keras, dialah pemenangnya gitu. Jadi usaha seiring ya dengan hasil seiring dengan usaha ya. Iya. Jadi insya Allah kalau kita berusaha keras, kita sungguh-sungguh, hasilnya juga akan memuaskan. Dan juga dengan Allah, hubungan dengan Allahnya tadi juga dijaga terus ya. Baik. Quotes yang aku buat itu semata-mata cuma buat tamparan doang ya teman-teman. Kalau misalkan memang kan itu siapa yang berjuang lebih keras, dialah pemenangnya. Kita kan nggak tahu ya menang kalah itu hasil belakangan. Yang penting kita usaha dulu, berjuang lebih keras dulu sampai benar-benar di titik ya emang itu adalah usaha kita yang paling maksimal. That's true, ya bener banget. Keren banget Dira. Nah Dira mau ucapin juga untuk UMJ mungkin sesuatu seperti, karena kan UMJ tempat alma mater Dira ini ya bernaung, tentunya kan juga memberikan supportnya untuk prestasi Dira di bidang non akademik ini. Oke. Nanti berarti ke UMJ ya, sama ke orang tua? Ya ke UMJ, boleh ke UMJ, terutama dukungan dari pihak UMJ itu seperti apa sih? Baik Kak. Ya. Buat UMJ, buat kampus aku yang sekarang aku lagi tempuh pendidikan, aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak, karena dari aku semester 1 sampai sekarang banyak, jadi sedih ya, banyak dukungan, support yang udah diberi ke aku. Terus juga alhamdulillahnya lingkungannya nyaman, teman-temannya nyaman juga, dan untuk dosen-dosennya dan untuk para akademisnya juga aku terima kasih banyak karena udah mendukung aku. Kadang aku suka izin buat pertandingan dan diringankan juga buat ujian susulan. Terima kasih banyak buat dukungannya dan fasilitas-fasilitas di kampus UMJ serta semua yang bersangkutan sama UMJ, aku mengucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak juga Dira karena sudah berbagi cerita yang sangat menginspirasi kita sekali, bahwa untuk bisa meraih jalur prestasi itu jalannya terbuka lebar ya, tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non akademik seperti dunia silat yang Dira geluti ini ya, dimana itu juga membuat dia mengasah mental Dira, fisik juga, skill semuanya, dan karakter Dira yang sekarang ini tentunya dengan berbagai macam pengalaman yang nantinya bisa akan semakin ya insya Allah menuntun Dira ke depannya lebih baik lagi. Amin. Ya, yang utama tentunya juga prestasi non akademik jalan, akademiknya juga ya diperhatikan ya Dira ya. Iya. Amin. Sukses terus untuk Dira. Masya Allah. Ya, semangat Dira ya. Sekali lagi terima kasih Dira. Sama-sama Kak. Baik. Dan pemirsa TVmu, juga Sobat Unggul TV UMJ, tidak terasa alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang sangat inspiratif sekali dari Dira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tibalah saatnya kita di penghujung acara ini pemirsa. Tiba waktunya bagi saya Vini Auliani dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di UMJ Talks episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.